Selamat Sabat teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Hilary Moses Panjaitan. Umur saya 10 tahun. Saya dari Jemaat Ebenezer. Tema khotbah anak yang dipilih adalah saya ingin menjadi seperti Yesus. Ini sangat menarik karena banyak persepsi mengenai menjadi seperti Kristus. Apakah saya sudah menjadi seperti Yesus? Ya, menurut gambar yang sering digantung di rumah-rumah, Yesus menggunakan pakaian putih, rambut panjang, dan mempunyai berebo. Dan kalau saya seperti itu, apakah saya sudah menjadi seperti Yesus? Dan kalau demikian, apakah khotbah saya sudah selesai? Namun hebatnya, menjadi seperti Kristus bukan hanya sekedar berpenampilan seperti Kristus. Mari kita lihat apa artinya menjadi seperti Kristus. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita telah ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, Yesus mengatakan dalam Matius 4 ayat 19, mari, ikutlah aku. Dengan mengikut Yesus, kita akan melihat siapa dia, bagaimana hidupnya, apa yang dia lakukan, dan kita bisa menirunya. Sebagai anak-anak, bagaimana kita bisa meniru Kristus? Teman-teman mungkin bingung, Yesus kan orang dewasa. Saya tidak bisa menjadi orang dewasa sekarang. Apa saya harus dewasa dulu, baru saya bisa menjadi seperti Yesus? Lukas 2 ayat 40 mengatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus bertumbuh sebagaimana anak-anak bertumbuh. Ellen G. White mengatakan, pikirannya giat dan tajam, dengan kecerdasan otak dan akal budi yang jauh melampaui usianya. Namun tabiatnya baik sekali dalam keselarasannya. Tenaga, pikiran, dan tubuh berkembang secara berangsur-angsur, sesuai dengan hukum masa kanak-kanak. Yesus juga pernah menjadi anak-anak seperti kita. Yesus juga punya masalah dan beban menjadi anak-anak seperti kita. Ia juga pernah dibully, ia juga dianggap tidak penting oleh orang dewasa, ia juga pernah disakiti. Ia menghadapi tantangan yang bahkan lebih sulit dari kita. Tetapi ia bisa memiliki karakter yang sangat baik. Bagaimana bisa? Ia memulainya dengan menjadi seorang pelajar Alkitab yang baik. Dari Alkitab, ia mengenal Allah. Dari Alkitab, ia mengenal misinya. Dan dari Alkitab, ia tahu apa yang harus dia lakukan. Kita juga demikian. Dengan melihat Yesus di dalam Alkitab, kita belajar mengenai siapa dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia sukai, dan kita bisa menjadi seperti dia. Suatu kali, anak-anak dikumpulkan dan mau dibagikan berbagai kostum binatang. Anak-anak, sekarang siapa yang mau menjadi Siapa yang mau menjadi singa? Tanya guru. Saya, Bu Guru, jawab satu anak. Anak-anak, siapa yang mau jadi kura-kura? Saya, Bu Guru, jawab anak yang lain. Sampai semua anak kebagian kostum. Ketika kostum dibagikan, anak yang kebagian kostum kura-kura menangis dengan kerasnya dan mencampakkan kostum kura-kura itu. Ibu Guru, saya mau kostum kura-kura, tetapi ia malah menunjuk ke kostum singa. Bagaimana kita mau menjadi seperti Yesus kalau kita tidak tahu seperti apa Yesus itu? Kita mau seperti Yesus, kita katakan. Tetapi ketika Yesus menawarkan karakternya kepada kita merasa kecewa dan bersedih. Karena yang benar-benar kita inginkan adalah menjadi manusia duniawi. Selain menjadi pelajar Alkitab, Yesus juga adalah seorang pendoa. Saya sering bertanya-tanya, kenapa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Kenapa anak-anak sangat mirip dengan orang tuanya? Saya pikir seperti ini. Saya tidak tahu kalau Anda
Anda setuju atau tidak? Teman saya ngobrol yang paling sering adalah papa dan mama saya. Kami bertukar ide dan pemikiran. Tanpa saya sadari, pola pikir papa dan mama saya meresap dalam logika saya. Dan kemudian, pola pikir yang meresap itu saya pantulkan melalui percakapan saya juga dengan orang lain. Jadilah saya mirip dengan papa dan mama saya. Bisa kita bayangkan, jika kita meresap pola pikir Tuhan dalam percakapan kita dengan Tuhan melalui doa, maka pola pikir Tuhan juga akan terpantulkan melalui kita. Ellen G. White menulis, percakapan dengan Allah melalui doa mengembangkan tenaga pikiran dan batin. Dan tenaga rohani makin kuat, sementara kita memupuk pikiran dengan hal-hal yang bersifat rohani. Dengan berdoa, pikiran kita akan diselaraskan oleh Tuhan, dan kita akan menjadi seperti Dia. Tak heran jika Alkitab mengatakan dengan satu ayat terpendek, yaitu tetaplah berdoa. Kalau kita mau menyimpulkan hidup Yesus dengan satu kata, maka kata apa itu? Ya, tentu saja K-A-S-I-H. Yesus mengabdikan hidupnya untuk satu hal, yaitu berbuat baik. Tetapi kan saya anak kecil, saya tidak bisa membuati orang. Saya tidak punya uang untuk saya bagi sama orang. Saya tidak akan diperbolehkan orang tua untuk menjadi tenaga sukarela menolong orang yang terkena bencana. Apa yang bisa dilakukan oleh anak kecil? Yesus juga pernah kecil. Dan apa kebaikan Yesus ketika dia masih kecil? Ia senang bekerja. Yesus bukanlah anak yang malas. Ia senang membantu ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu. Dan ia melakukannya dengan serius dan telaten. Ia tidak pernah bekerja dengan bersungut-sungut. Ia bekerja dengan bergembira. Kalau kita di sana, mungkin kita bisa melihat Yesus sedang bersiul sementara dia bekerja. Dia senang membantu papa dan mamanya. Dia tidak pernah membuat papa dan mamanya susah. Ya, pernah satu kali, tetapi bukan karena salah Yesus juga. Dia senang membantu teman-temannya yang susah. Dia senang membantu kakek nenek yang kesulitan mengangkat beban mereka. Yesus selalu tersenyum dan menghibur orang yang kesusahan. Bahkan ketika Yesus bertumbuh menjadi dewasa, dimanapun dia berada, kebaikan selalu mengikutinya. Jika kita senang menjadi seperti Kristus, kita juga akan senang berbuat baik seperti Dia. Itu adalah ciri utama Yesus. Trevor adalah seorang anak kecil yang tinggal di musim dingin di daerah Amerika Serikat. Satu kali, sementara mempersiapkan Natal, menyaksikan acara televisi yang menampilkan para tunawisma yang tinggal di shelter. Trevor melihat adegan yang sangat menyedihkan. Ada anak-anak dan banyak orang yang tidak mengenakan pakaian hangat yang cukup dan kedinginan. Kemudian Trevor menanyakan kepada ayahnya, "Ayah, bolehkah saya memberikan kaos kakiku kepada mereka?" "Oh, tentu saja," kata ayahnya. Kemudian mereka membawa beberapa kaos kaki Trevor ke penampungan tersebut. Namun mereka mendapati situasinya yang lebih sulit dari yang mereka kira. Kemudian Trevor dan keluarganya pulang dan mengambil semua pakaian yang mereka tidak gunakan untuk dibawa ke penampungan tersebut. Tetapi sepertinya tidak cukup juga. Akhirnya mereka mengetuk-ngetuk pintu tetangga mereka. Dan pada akhirnya tindakan Trevor ini didengar oleh banyak orang di berbagai wilayah Amerika. Berbagai bantuan datang kepada Trevor. Akhirnya berdirilah sebuah lembaga sosial atas nama Trevor dengan lambang kaos kaki. Lambang ini mengingatkan bahwa tindakan kebaikan kecil dari seorang anak kecil bisa sangat berarti. Jadi teman-teman, kebaikan Kristus yang ada di dalam hati kita, sekecil apapun itu, lakukan saja. Karena begitulah Kristus. Dia tidak bisa menang kebaikannya, dan kita juga sama. Jangan segan berbuat kebaikan. Jangan malu. Lakukan saja. Karena begitulah cara menjadi seperti Kristus. Karena pada akhirnya, Kristus kecil itu akan menjadi kebaikan besar bagi seluruh dunia. Dan kita juga akan menjadi kebaikan Kristus yang besar bagi seluruh dunia. Jadi,
bacalah kitab kita, tetaplah berdoa, berbuat baiklah, bahkan kebaikan terkecil sekalipun. Dan marilah kita menjadi seperti Kristus. Amin.